Selamat berjumpa dengan Enci Ane lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Betel Kota Gorontalo. Sehat bukan? Bila kita terus menjaga kesehatan kita, supaya tubuh kita tetap sehat dan jiwa kita kuat. Marilah dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, kita nyanyikan pujian dengan memuji Dia, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan Tuhan berikan kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati, biarlah Tuhan kami boleh beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memberikan kami hikmat di dalam beribadah, dan pimpin kami Tuhan, supaya lewat ibadah ini pertumbuhan iman kami semakin kokoh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak sekalian, kita masuk dalam firman. Masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Tentu ingat bukan? Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa akan menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Ingat, Musa takut. Musa tidak mau karena dia tidak fasih untuk berbicara. Tetapi lewat cerita minggu yang lalu, Tuhan memberikan keyakinan kepada Musa. Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang memimpin bangsamu keluar dari kerja paksa bangsa Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan perjanjian bagi Abraham, Ishak dan Yakub, supaya keturunanmu mendapat tempat tinggal yang aku janjikan. Akulah Tuhan Allahmu." Engkau harus menyampaikan ini kepada semua orang Israel yang ada di Mesir. Nah, sekarang judul cerita kita adalah Tuhan membebaskan bangsa Israel, di mana pembacaan ini kita boleh lihat di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Yang ada Alkitab, silahkan membukanya di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat 31 dengan judul tema cerita hari ini, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, kami boleh mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Sehingga Tuhan, kami selalu yakin bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk kehidupan kami, walaupun kami masih kecil. Terpuji Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bersama bahwa Raja Firaun telah mengizinkan orang-orang Israel untuk meninggalkan Mesir. Orang-orang Israel senang sekali. Oleh sebab itu, mereka langsung bergegas membawa semua barang mereka, ternak mereka, dan mereka pergi meninggalkan Mesir. Tetapi Raja Firaun kalau dia tidak rela kehilangan orang-orang Israel.
Apa yang dilakukannya? Dia mempersiapkan kereta berkuda untuk mengejar orang-orang Israel. Tetapi orang Israel telah jauh berjalan. Pasukan berkuda orang Israel terus mengejar. Tetapi bangsa Israel, ketika dalam perjalanan mereka telah sampai di dekat Laut Teberau, mereka harus menyeberangi laut itu. Disinilah kita lihat Allah Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada Musa. Tuhan berkata, "Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu di atas laut Teberau." Musa mengangkat tangan, mengulurkannya, ada di hadapan laut Teberau. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian? Wow, keren sekali. Lautnya terbelah menjadi dua bagian. Sebelah kiri, sebelah kanan semuanya adalah dinding yang terbuat dari air. Tengah-tengahnya itu adalah tanah kering. Dan tanah kering itulah Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk berjalan melewati laut Teberau itu. Dengan sukacita orang-orang Israel berjalan menuju melewati laut Teberau itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Pasukan berkuda orang-orang Mesir melihat bahwa Allah kita itu begitu hebat. Tetapi waktu orang-orang Israel menyeberang yang dipimpin oleh malaikat Tuhan lewat tiang awan, tiba-tiba malaikat itu menuju ke belakang. Tiang awannya ada di belakang antara orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Dan terjadilah kegelapan ketika tiang awannya ada di belakang. Sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang laut Teberau itu dengan berjalan sampai mereka terus melewati laut Teberau itu. Itu berlaku pada malam hari. Tetapi setelah pagi, pasukan berkuda orang-orang Mesir ini, mereka terus mengejar orang-orang Israel ini, sehingga mereka juga masuk ke dalam air laut yang terbelah itu. Mereka terus mengejar. Tetapi apa yang terjadi setelah orang-orang Mesir tiba di tengah laut itu? Tuhan mengacaukan mereka. Roda-roda pasukan berkuda itu mulai goyang kiri, goyang kanan, sehingga membuat mereka lambat untuk berjalan. Ketika mereka lambat berjalan, orang-orang Israel yang dikejar, mereka berjalan semakin laju, semakin cepat, dan sampailah mereka di seberang lautan. Pada waktu mereka sampai di seberang lautan, pasukan berkuda ini hampir saja mengejar orang-orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, ulurkanlah tanganmu di atas laut Teberau." Maka Musa mendengar perintah Tuhan. Dia mengangkat tangannya, air menutupi kembali laut. Itu air kembali menyatu. Ketika air telah menyatu, semua pasukan berkuda Raja Firaun tercampak ke dalam air itu. Mereka semua mati, tidak ada yang selamat. Nah, adik-adik sekalian, orang Israel menyaksikan betapa hebatnya Allah mereka, betapa hebatnya Tuhan mereka yang sudah membebaskan orang Israel keluar dari Mesir dengan selamat. Dan orang-orang Israel yang selamat itu melihat
bahwa orang-orang Mesir mati tercampak ke dalam air. Demikian kita belajar dari cerita hari ini bahwa Tuhan tidak saja menolong orang-orang Israel, tetapi orang-orang Israel melihat kehebatan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan bukan cuma menolong orang Israel, tetapi Tuhan menolong kita semua. Adik-adik semua ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan di dalam setiap doa kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesedihan, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertindak sehingga kita pun akan selamat dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Adik-adik sekalian, Mazmur 68 ayat 21 berkata, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sekali lagi, Mazmur 68 ayat 21 ini menjadi bagian ayat emas kita, menjadi bagian ayat yang harus kita hafal, sehingga biarlah ayat ini mengingatkan iman kita untuk bertumbuh. Yang punya buku, yang punya Alkitab dibuka, dicatat, diberi tanda, Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman, lewat cerita ini bukan kami dengar, tapi kami punya keyakinan kepada Allah kami, Tuhan kami yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan orang-orang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kami juga diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan selalu menolong kami di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, biarlah minggu depan kami boleh hadir lagi lewat ibadah online. Terpuji Engkau Bapa, menuntun memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita kenal, kita tahu, kita yakini, kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang kuat. Allah kita ada Allah yang perkasa. Oleh sebab itu, dengan memuji, membesarkan akan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dan kita akan jumpa minggu depan lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Kita percaya kepada Tuhan yang sudah memelihara kita, yang sudah menuntun kita. Biarlah minggu depan kita boleh jumpa lagi. Dadah.